Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadila Marsuciati dengan NIM L02120111, peserta mata kuliah Ekotoksikologi Akuatik C. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini saya akan mereview jurnal mengenai pengaruh pencemaran limbah deterjen terhadap ekosistem perairan, atau Effect of Detergent Waste Pollution and Aquatic Ecosystem. Nah, jurnal ini dibuat oleh Andriani Dwi Lestari Dalimin dari Universitas Tidar, Malang, Indonesia. Nah, latar belakang dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi ini adalah karena penduduk dalam suatu wilayah Indonesia ini semua akan melakukan interaksi atau timbal balik terhadap lingkungan yang ditempatinya untuk mempertahankan hidupnya, yang mana interaksi tersebut dapat berubah interaksi yang saling menguntungkan ataupun tidak saling menguntungkan atau merugikan. Nah, sepertinya hal untuk interaksi yang merugikan salah satu pihak yaitu pembuangan limbah rumah tangga pada lingkungan yang dilakukan secara langsung. Kasus ini umum terjadi di Indonesia dikarenakan bertambahnya penduduk di Indonesia yang dapat menambah tingkat pembuangan limbah deterjen yang disebabkan berbagai aktivitas atau interaksi antar penduduknya. Dalam kasus pembuangan limbah rumah pada lingkungan, khususnya lingkungan perairan yang dilakukan secara langsung, seperti sisa deterjen dapat mencemari air dan akan menyebabkan kematian pada organisme untuk ekosistem yang hidup di air tersebut. Seperti halnya pada ikan yang merupakan salah satu organisme di air yang terkena dampak dari pencemaran air dengan adanya deterjen tersebut yang diakibatkan oleh penduduk. Nah, tidak hanya sebenarnya dari deterjen, banyak sekali limbah rumah tangga yang jika masuk ke dalam badan perairan tentu akan menyebabkan pencemaran, penurunan kualitas air, sehingga organisme-organisme yang berada dalam perairan tersebut mungkin saja terjangkit penyakit atau mengalami abnormalitas dalam pertumbuhannya, dan yang paling fatal adalah kematian, sehingga jika kematian organisme-organisme khususnya pada ikan ini terjadi di perairan, teman-teman, maka memungkinkan akan adanya penurunan populasi sehingga kebutuhan pasar untuk konsumsi masyarakat sendiri juga dapat mengalami penurunan. Nah, selain itu, jika kita memakan organisme yang berasal dari laut atau dalam hal ini seperti udang-udangan, kerang-kerangan dan juga ikan yang mengonsumsi perairan yang mengandung deterjen itu atau bahan limbah-limbah lainnya, itu tentu akan mempengaruhi kesehatan manusia itu sendiri, sehingga perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan manusia dalam merusak ekosistem atau lingkungan perairan itu tentu kembali kepada diri kita sendiri sebagai manusia yang melakukannya. Nah, pada metode penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di lokasi dan waktu penelitian ini yang dilaksanakan di rumah praktikan masing-masing. Nah, jumlah praktikan sebanyak 3 orang. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan deterjen dan ikan mas. Penelitian dilakukan pada bulan November 2021. Penelitian bersifat observasi, rancangan acak secara lengkap dengan 4 kali perlakuan dan 5 kali pengamatan tiap perlakuan. Dengan melakukan pengamatan terhadap kelangsungan hidup ikan mas yang meliputi kondisi dan pergerakannya, sehingga jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode eksperimen yang dilakukan dengan observasi terhadap pergerakan ikan pada kondisi air tanpa deterjen hingga dengan deterjen selama 10 menit. Nah, metode analisis data yang digunakan oleh para peneliti ialah analisis data pada percobaan ini untuk mengetahui konsentrasi pada takaran sendok deterjen. Peneliti menggunakan rumus M sama dengan massa per mR kali 1000 V per V. Nah, keterangan M itu di mana mortalitas per liter dalam satuan waktu, dan MR itu adalah massa molekul relatif zat terlarut. Volumenya sendiri, volume larutan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan eksperimen. Berdasarkan pengumpulan data yang digabungkan, dianalisis dan mengkaji hasil penelitian, di mana penelitian mengenai analisis pengaruh limbah deterjen terhadap pencemaran air sebagai kelangsungan hidup ikan, sehingga percobaan dilakukan dengan beberapa perlakuan yang akan menghasilkan hasil percobaan yang berbeda-beda di setiap perlakuannya.
Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian kali ini ialah menyiapkan seluruh alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian. Yang kedua yaitu memasukkan air ke dalam baskom sebanyak 3 liter, kemudian memasukkan ikan mas yang sudah disiapkan. Langkah ketiga yaitu melakukan pengamatan kondisi dan pergerakan ikan mas selama 10 menit menggunakan stopwatch, di mana pengamatan dilakukan setiap 2 menit sekali sehingga terdapat 5 kali pengamatan. Nah, selanjutnya adalah mencatat hasil pengamatan yang sudah dilakukan ke dalam tabel hasil pengamatan yang selanjutnya akan menuangkan 1 sendok teh deterjen ke dalam baskom dan melakukan pengamatan seperti langkah ketiga dan dilakukan secara berulang-ulang hingga terdapat 5 kali pengamatan. Setelah itu, peneliti akan mencatat hasil pengamatan yang dilakukan ke dalam data hasil pengamatan. Untuk langkah ketujuh yaitu mengulangi langkah kelima dan keenam dengan menambahkan 1 sendok teh setiap 10 menitnya hingga jumlah total deterjen yang dimasukkan ke dalam baskom sebanyak 3 sendok teh. Nah, pada penelitian kali ini mengenai pengaruh limbah deterjen terhadap ekosistem perairan yang menggunakan ikan mas sebagai hewan ujinya, yaitu adalah pada perlakuan pertama yang dilakukan dengan memasukkan ikan mas pada baskom dengan isi air tanpa dituangkan deterjen dan mengamati 2 menit sekali kondisi serta pergerakan ikan pada baskom tersebut selama 10 menit. Dari hasil pengamatan pertama kali ini, itu mendapatkan pada 2 menit pertama, ikan bergerak dengan sangat aktif dengan kondisi ikan bernafas dengan baik. Nah, pada 2 menit kedua, ikan bergerak dengan aktif dan sering naik ke permukaan dengan kondisi ikan bernafas dengan baik atau lancar. Pada 2 menit ketiga, ikan bergerak kurang aktif dan lebih banyak berdiam di bawah dengan kondisi ikan bernafas dengan baik. Pada 2 menit keempat, ikan bergerak kurang aktif dan lebih banyak berdiam di bawah kondisi ikan bernafas dengan baik. Dan pada 2 menit kelima atau pengamatan terakhir, ikan hanya menggerakkan sirip dan berdiam di bawah dengan kondisi ikan yang masih bernafas dengan baik. Nah, pada pelakuan kedua, dapat disimpulkan bahwa kondisi dan pergerakan ikan pada baskom dengan isi air dituangkan 1 sendok deterjen selama 10 menit itu berbeda-beda, di mana kondisi dan pergerakan ikan pada 2 menit pertama, yaitu pernafasan ikan lancar dan pergerakannya aktif. Pada menit kedua, yaitu pernafasan ikannya juga lancar dan pergerakannya masih aktif. Pada 2 menit ketiga, ikan mulai kesulitan bernafas dan mengalami pelemahan pergerakan. Pada 2 menit keempat, yaitu ikan terlihat sulit bernafas dan pergerakannya semakin melemah. Dan pada 2 menit kelima atau terakhir, yaitu ikan terlihat mulai lemas, sulit bernafas dan cenderung tidak bergerak. Selanjutnya, pada penelitian pengamatan ketiga dapat disimpulkan bahwa kondisi pergerakan ikan pada baskom yang dituangkan dengan 2 sendok deterjen selama 10 menit itu juga berbeda-beda, di mana kondisi dan pergerakan ikan pada 2 menit pertama yaitu ikan terlihat masih segar, bernafas dengan baik, di mana pernafasannya lancar dan juga diiringi dengan pergerakan yang masih sangat aktif. Pada 2 menit kedua, di mana ikan mulai bergerak dengan lemah, sedikit kesulitan bernafas dan mengeluarkan sedikit lendir pada 2 menit ketiga, yaitu pergerakan ikan semakin melemah, kesulitan bernafas dan mengeluarkan lendir. Pada 2 menit keempat, ikan cenderung tidak bergerak, sulit bernafas dan mengeluarkan banyak lendir. Pada menit kedua, untuk kelima kalinya pada pengamatan ketiga, ikan terlihat mengeluarkan banyak lendir dan mengalami kematian. Pada penelitian keempat, dapat disimpulkan jika kondisi dan pergerakan ikan pada baskom dengan isi air dituangkan 3 sendok deterjen selama 10 menit itu juga berbeda-beda, di mana kondisi dan pergerakan ikan pada 2 menit pertama yaitu ikan terlihat sedikit sulit bernafas dan pergerakannya mulai melemah. Pada 2 menit kedua yaitu ikan terlihat sulit bernafas, pergerakannya semakin melemah dan mulai mengeluarkan lendir. Pada 2 menit ketiga, yaitu ikan kesulitan bernafas dan cenderung tidak bergerak serta mengeluarkan banyak lendir dari tubuhnya. Dan pada 2 menit keempat, ikan mati, berada di dasar air dan mengeluarkan banyak lendir. Dan pada menit kelima atau menit terakhir dari percobaan keempat, ikan berada di dasar air, terdapat lendir di sekelilingnya dan dalam kondisi mati. Nah, pembahasan yang dapat disimpulkan oleh penulis pada kesempatan penelitian kali ini
Penulis memberikan informasi bahwa ikan yang hidup di lingkungan tercemar oleh limbah deterjen akan mengalami kerusakan pada bagian insang. Kandungan deterjen yang mencemari lingkungan air akan menyebabkan kerusakan pada bagian insang ikan. Insang merupakan organ utama pada ikan yang digunakan untuk proses respirasi atau pernafasan dengan cara difusi. Permukaan yang berasal dari gas respirasi atau oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan air. Limbah deterjen adalah zat yang beracun dan toksik bagi ikan. Zat yang terkandung dalam limbah deterjen dapat menimbulkan kematian pada ikan. Zat beracun di dalamnya juga dapat menyebabkan terganggunya fungsi proses pernapasan pada insan yang menyebabkan proses metabolisme pada tubuh ikan akan terganggu dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, limbah deterjen juga yang masuk dan mencemari ekosistem perairan juga akan mengakibatkan gangguan organ hati pada ikan hingga mengalami kerusakan. Zat kimia yang terkandung di dalam deterjen memicu organ hati untuk bekerja lebih keras untuk mempertahankan hidup dan melancarkan sirkulasi-sirkulasi darah yang ada dalam tubuh. Nah, pada kondisi tersebut mengakibatkan munculnya peradangan serta pembengkakan pada organ hati pada ikan, sehingga ikan yang mengalami kematian akibat kerusakan yang terjadi pada organ hati. Nah, dampak selanjutnya mengenai adanya deterjen dalam lingkungan perairan yaitu tingginya konsentrasi deterjen yang terlarut pada ekosistem perairan akan mengakibatkan indeksi fisiologi berupa GSI atau Gonad Somatic Index pada ikan yang mengalami penurunan. Zat kimia beracun yang terkandung di dalam deterjen akan mempengaruhi sistem metabolisme gonad pada ikan. Kondisi GSI yang semakin lama semakin menurun mengindikasikan tingkat kesuburan yang rendah pada ikan. Limbah deterjen yang mencemari air akan menimbulkan busa. Busa deterjen yang dihasilkan tersebut akan menutupi seluruh permukaan air dan mengakibatkan ikan mengalami kesulitan untuk mendapatkan suplai oksigen, sehingga ikan akan mengganggu kehidupan organisme dan menyebabkan kematian pada ikan. Ikan yang mati karena kekurangan oksigen. Nah, dengan demikian pencemaran air yang disebabkan oleh bubuk deterjen dapat menyebabkan kematian biota air serta kerusakan lingkungan. Pada air yang telah tercemar oleh deterjen mengakibatkan ikan mengeluarkan lendir hingga mengapung dan mati. Hal tersebut dikarenakan terjadinya proses difusi di mana perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, yang berarti deterjen memiliki konsentrasi tinggi daripada ikan yang mengakibatkan larutan deterjen berdifusi ke sel-sel insang yang nantinya mempengaruhi pergerakan atau cepat lambatnya ikan tersebut. Sehingga semakin tinggi konsentrasi pada air, akan mengakibatkan ekosistem di dalamnya seperti ikan akan cepat mati. Nah, mengenai adanya pencemaran deterjen ke dalam badan sistem perairan, penulis atau peneliti mengambil kesimpulan bahwa pengaruh tingkat pencemaran terhadap kondisi dan pergerakan organisme di dalamnya yaitu berbanding terbalik, di mana semakin tinggi tingkat pencemaran, maka kondisi dan pergerakan ikan semakin menurun atau lemah. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat pencemaran, maka kondisi dan pergerakan ikan semakin meningkat atau menguat. Air yang terisi dan mengandung deterjen akan memberikan dampak negatif pada organisme lain yang hidup di dalam air tersebut, dikarenakan sifat kimia dan bahan-bahan deterjen menyebabkan organisme lain yang hidup di dalam air tersebut mengalami gangguan. Apabila hal tersebut berlangsung secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama akan menyebabkan organisme yang hidup di dalam air tidak dapat bergerak atau mati. Kandungan deterjen di dalam air akan mempengaruhi pada kehidupan organisme, di mana semakin banyak kandungan deterjen di dalam air, maka akan menyebabkan organisme yang hidup di dalam air tersebut lebih cepat mati dibandingkan dengan kandungan deterjen yang sedikit, sehingga tingkat pencemaran limbah deterjen dapat mempengaruhi ekosistem perairan di dalamnya dengan perbedaan kondisi dan pergerakan yang terjadi. Hal tersebut mempengaruhi kondisi dan pergerakan ikan karena ikan tidak dapat bernafas.
air yang tercemar dan berbusa menutupi permukaan air, sehingga air tidak dapat memberikan suplai oksigen dengan semestinya. Kemudian dilihat dalam kondisi, maka ikan akan terganggu pernafasannya yaitu bagian insan, dan insan merupakan organ vital pada respirasi ikan. Kerusakan organ dan kulit yang menjadi berlendir juga karena akibat kandungan deterjen hingga ikan mati sebab bahan toksik yang terkontaminasi langsung oleh tubuh organisme terutama pada ikan. Nah, oleh karena itu teman-teman, seharusnya teman-teman dapat mengorganisir limbah deterjen atau limbah-limbah rumah tangga yang dibuang, sehingga kita dapat mengontrol pengaruh kontaminasi limbah deterjen atau limbah-limbah rumah tangga lainnya terhadap organisme. Karena limbah deterjen atau limbah-limbah rumah tangga lainnya tidak hanya memberi pengaruh buruk pada organisme yang ada di laut atau lingkungan, tapi akan kembali juga kepada manusianya. Karena kita mengonsumsi makanan yang berasal dari alam, terutama ikan, udang, dan organisme-organisme air lainnya, itu akan menyebabkan kerusakan pada atau penyakit dan gangguan kesehatan lainnya terhadap manusia itu sendiri. Untuk itu, mari bersama-sama menjaga lingkungan dan mau untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat membuka hati teman-teman untuk melihat bahwa banyak sekali dampak-dampak buruk yang disebabkan oleh adanya limbah rumah tangga dan limbah-limbah lainnya. Untuk itu, mari lebih menjaga kebersihan.